Di balik nama besar sebuah sekolah unggulan, selalu ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Nilai yang tidak sekedar diajarkan, tetapi dijalani setiap hari. Di SMA Negeri 3 Prabu Muli, nilai-nilai itu bukan pilihan, melainkan kebiasaan. Sekolah ini percaya bahwa keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari angka dan prestasi akademik, tetapi dari karakter dan moral yang tumbuh di dalam diri setiap siswanya. SMA Negeri 3 Prabu Muli telah membuktikan bahwa anak-anak Indonesia hebat adalah mereka yang memiliki kebiasaan-kebiasaan baik, seperti disiplin dalam tindakan, jujur dalam setiap langkah, bertanggung jawab dalam keputusan, toleran dalam perbedaan, gotong royong dalam kebersamaan, cinta tanah air dalam jiwa, serta memiliki semangat belajar dan kreativitas yang tak pernah padam. Disiplin dan takwa, berkepribadian, berjiwa besar, berilmu kreatif dan berketerampilan, jadi tujuan. Menjadi yang terbaik di segala bidang, bukan tantangan. Menyumbangkan ilmu, mencerdaskan bangsa, membela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo generasi hebat Indonesia, perkenalkan kami dari SMA Negeri 3 Prabu Muli. Saya Siti Aisyah Nur Halifah. Saya Nadia Regina Putri. Dan saya Emerson Ramadan. Kami akan menceritakan sedikit tentang sesuatu hal yang sering kita temui tapi jarang kita pikirin. Air. Di sekolah kami diajarin untuk gak cuma pintar di kelas, tetapi juga peka terhadap hal-hal kecil di sekitar. Karena jadi anak hebat itu bukan cuma soal nilai aja, tetapi juga mengenai kebiasaan baik yang terus kita terapkan. Dan dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, ada satu hal yang paling kami rasain, yaitu semangat belajar dan kreativitas. Itulah yang membuat kami mengangkat tema ini, yaitu Setetes inovasi, sejuta semangat. Di SMA Negeri 3 Prabu Muli, prestasi bukanlah kebetulan. Ia lahir dari kebiasaan konsisten, dari semangat belajar yang terus menyala, dan dari pembinaan karakter yang tak berhenti. Disinilah lahirnya generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga beretika, tidak hanya berprestasi, tapi juga berkontribusi. SMA Negeri 3 Prabu Muli bukanlah sekolah yang hanya unggul dalam fasilitasnya saja, tetapi orang-orang di dalamnya yang berkomitmen untuk menjaga nilai, berani berubah, dan juga terus memberikan makna. SMA Negeri 3 Prabu Muli, tempat di mana kebiasaan baik menjadi identitas Dan integritas menjadi fondasi untuk melangkah lebih jauh bagi bangsa. Kami penasaran, gimana sih caranya air kotor bisa berubah menjadi air bersih? Gimana prosesnya kalau kami saring dan bandingin hasil pH-nya? Jadi, kami mulai dari hal sederhana, seperti mengambil beberapa sampel air dari sungai, kolam-kolam, hingga air bersih. Buat kami ukur, kami saring, dan kami bandingkan hasilnya. Dari situ, kami belajar satu hal penting, bahwa semangat belajar itu bukan cuma soal pelajaran, tapi soal rasa ingin tahu,
kerja sama dan juga usaha buat bawa perubahan sekecil apapun itu. Nah, udah penasaran kan gimana kita uji labnya? Yuk langsung aja. Kami melakukan proses filtrasi pada sampel air keruh yang kami dapatkan dari air kolam ikan. Sampel air ini kemudian kami tuangkan pada rakitan alat filtrasi sederhana yang kami buat. Tetesan air yang sudah melewati komponen-komponen penyusun alat filtrasi ini mengalir menuju gelas steril dan berubah menjadi air yang lebih jernih. Kami penasaran, apakah pH air yang semula kotor dan keruh akan berubah jika difiltrasi menggunakan bahan-bahan alami? Nah, teman-teman, ayo langsung aja kita ke uji labnya. Setelah rangkaian alat filtrasi sudah selesai disusun, kami mulai melakukan filtrasi pada sampel air pertama, yaitu sampel air kotor yang kami dapatkan dari air sungai yang tercemar. Namun, terlebih dahulu kami akan melakukan uji pH pada sampel air kotor yang belum difiltrasi ini sebagai bahan perbandingannya. Aduh, Nadia kok bisa sih sampai kelepasan kertas lakmusnya? Padahal kan itu penting banget. Sumpah, aku tadi ngerasa bersalah banget karena aku tadi ngelepasin kertas lakmusnya dari pinset aku. Dan untung banget Ihsan dan Siti ngertiin aku dan kita akhirnya ngelakuinnya bareng-bareng lagi. Hasilnya, sampel air kotor yang belum difiltrasi ini berada pada nilai 4, yang artinya air ini bersifat asam. Air yang semulanya dituangkan terlihat keruh dan kotor. Namun, setelah melewati semua komponen penyusun alat filtrasi ini, ia mulai berubah menjadi tetesan air yang lebih jernih. Tetesan air yang sudah melewati tahap filtrasi tersebut akan kami uji pH-nya menggunakan kertas pH. Selanjutnya, kami akan melakukan uji pH pada sampel air kotor yang sudah melewati tahap filtrasi. Hasilnya, sampel air kotor yang sudah melewati tahap filtrasi berada pada nilai 5. Artinya, proses filtrasi menggunakan alat filtrasi sederhana ini mampu merubah pH air. Walaupun
belum mencapai rentang pH yang ideal dan tidak berbahaya bagi tubuh. Setelah melakukan filtrasi dan uji pH pada sampel air kotor, selanjutnya kami akan melakukan filtrasi dan uji pH pada 2 sampel air keruh yang kami dapatkan dari kolam kura-kura dan kolam ikan yang jarang dibersihkan. Pertama, kami akan melakukan proses filtrasi pada sampel air keruh yang kami dapatkan dari kolam kura-kura. Wih, aku nggak sengaja banget tadi jatuhin kertas lakmusnya, gimana ya? Marah nggak ya mereka kira-kira? Tapi nggak sengaja banget tadi, gimana sih? Astaga, Isan, kenapa sih dia bisa kayak gitu? Ya sebenarnya sih itu nggak kesalahan fatal juga sih, Ais, karena kita juga kan selama praktik eksperimen ini kan kita juga sering ngelakuin kesalahan kan, dan kita gak apa-apa kok untuk memaklumi kesalahan satu sama lain, karena itu kan kita juga salah satu dari kebiasaan 7 anak Indonesia hebat ya Ais. Karena di salah satu kebiasaan itu ada yang namanya toleransi, ada juga yang nilai gotong royong. Nah, jadi kita itu sebagai anak Indonesia hebat, kita harus memaklumi satu sama lain dan saling merangkul dalam apapun itu. Kalau kita kan dalam eksperimen nih. Namun, terlebih dahulu kami akan menguji pH air kolam kura-kura yang belum difiltrasi. Hasilnya, pH air sebelum difiltrasi berada di angka 8. Sama seperti proses filtrasi sebelumnya, air yang melewati komponen-komponen penyusun alat filtrasi sederhana ini berubah menjadi tetesan air yang lebih jernih. Selanjutnya, kami menguji pH air kolam kura-kura yang sudah difiltrasi untuk melihat perubahannya. Hasil pH air berada di angka 7 atau netral, yang artinya air ini berada di rentang pH yang ideal. Itu menunjukkan bahwa filtrasi air yang kami lakukan ini mampu membuat air yang semula bersifat basah berubah menjadi air yang netral. Ikan yang sudah melewati tahap filtrasi tersebut akan kami bandingkan pH-nya dengan pH air kolam ikan yang belum difiltrasi. Air kolam ikan yang belum difiltrasi, kami ukur pH-nya menggunakan kertas pH, dan hasilnya menunjukkan bahwa nilai air kolam ikan yang belum difiltrasi ini berada di angka 7. Setelahnya, kami melakukan uji pH pada air kolam ikan yang sudah difiltrasi, dan hasilnya, air kolam ikan yang sudah difiltrasi tetap berada di angka 7. Walaupun nilai pH-nya tidak berubah, nilai pH-nya tetap berada di rentang pH air yang ideal dan netral. Namun sebenarnya yang paling penting bukanlah perubahan nilai pH-nya, namun nilai-nilai moral yang terkandung di setiap proses percobaan kecil ini. Kami mulai memasuki proses terakhir dari rangkaian percobaan kecil ini, yaitu mengukur pH sampel air bersih yang kami dapatkan dari air sumur. Kami langsung melakukan uji pH pada sampel air ini menggunakan kertas pH. Hasilnya, nilai pH ada di angka 6. Dari penelitian sederhana ini, kami sadar bahwa inovasi tidak selalu dimulai dari hal besar. Terkadang, ia lahir dari rasa penasaran yang tulus dan tekad untuk memberi manfaat. Setetes air mungkin tampak kecil, tapi jika dikumpulkan ia bisa mengubah aliran. Maka dari itu, inilah semangat kami. Semangat untuk belajar, berinovasi, dan berkontribusi. Karena setetes inovasi dapat melahirkan sejuta semangat untuk mencintai dan menjaga bumi tempat kita berpijak. Nah, teman-teman generasi hebat Indonesia, itulah dia cara kami untuk mengimplementasikan satu dari nilai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu semangat belajar dan kreativitas. Teruslah berani bermimpi, beraksi, dan berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.